Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil kami. Kami mengambil tema editorialism, tepatnya Museum Pusaka di Taman Mini Jakarta Indonesia Indah. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Teguh Wicaksono dan teman saya Rahmatul Paulia. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu wisata edukasi. Wisata edukasi adalah jenis kegiatan wisata yang menggabungkan antara rekreasi dengan pembelajaran. Dalam wisata ini, pengunjung tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru, misalnya tentang alam, budaya, sejarah, ataupun teknologi. Contohnya bisa berkunjung ke kebun binatang, museum, atau pusat sains. Boleh di next. Nah, ini dilanjut oleh Ulfa. Selanjutnya yaitu ada Gancar atau progres kami. Di tanggal 2 September kita melakukan pembentukan kelompok. Di tanggal 27 September kita menentukan tema apa yang kita pilih seperti edutourism. Selanjutnya di tanggal 10 Oktober kita melakukan diskusi studi pusaka. Museum Pusaka Taman Mini dipilih sebagai contoh wisata budaya edukatif di Indonesia. Selanjutnya di tanggal 27 Oktober kita melakukan observasi ke tempat, seperti melakukan observasi langsung di Taman Mini Museum Pusaka. Selanjutnya di tanggal 27 Oktober melakukan promosi seperti perancangan konsep dan pengeditan font tag yang sudah kita ambil. Selanjutnya 27 Oktober sampai 29 Oktober kita melakukan kegiatan brosur itinerary, question, dan paket wisata seperti proses desain menggunakan konsep, edukasi, menyusun itinerary, berisi rincian biaya paket wisata edukatif di Museum Pusaka. Oke, Next slide. di sini ada sejarah Museum Pusaka Taman Mini. Museum Pusaka ini berdiri atas gagasan dari Haji Sri Lestari yang ingin melestarikan koleksi pusaka peninggalan suaminya, yaitu Haji Mas Agung. Jadi museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1993 dan sekarang menyimpan lebih dari 6.000 keris dan senjata tradisional sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya ada koleksi museum. Yang pertama yaitu Pondoh. Pondoh itu yaitu berupa sarung keris. Yang kedua yaitu ada keris yang berupa ukiran. Selanjutnya dari keris ini terdapat dari berbagai daerah seperti Bali, Kalimantan, Sumatera. Selanjutnya selut yaitu pegangan dari keris tersebut. Next slide. Oke, Dimas. di sini ada analisis SWOT untuk strength-nya. Koleksi pusaka di sana lengkap dan bernilai budaya tinggi. Dan lokasinya juga strategis, dan fasilitas edukatifnya dan tertata rapi juga. Dan weakness-nya ini informasinya koleksi belum lengkap, dan promosi kegiatan interaktif masih kurang juga. Dan beberapa fasilitas perlu keperawatan, dan untuk opportunities-nya ini minat tinggi terhadap wisatawan edukasi, potensi kerjasama dengan sekolah dan komunitas. Terus poin selanjutnya ada dukungan pemerintah untuk pelestarian budaya. Dan terakhir ada cerit. Nah, persaingan dengan wisata modern, terus minat generasi muda terhadap budaya menurun, risiko kerusakan koleksi juga jika perawatannya kurang. Selanjutnya ada aktivitas dan fasilitas, workshop, tour, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di Taman Pusaka. Yang pertama yaitu seperti mengamati koleksi budaya dan sejarah, belajar edukatif di museum digital. Yang ketiga, tur edukasi. Yang keempat, workshop budaya dan kerajinan. Yang kelima, foto dengan busana adat yang ada di Museum Pusaka. Yang keenam, menyaksikan pertunjukan seni tradisional. Yang selanjutnya permainan kuis budaya. Yang kedelapan, membaca dan menulis di ruangan literasi budaya. Yang kesembilan, menikmati arsitektur dan spot foto unik. Yang terakhir, mengikuti kegiatan upacara atau festival budaya yang ada di Museum Pusaka. Selanjutnya ada beberapa fasilitas yang tersedia, seperti ruang pameran koleksi tetap dan temporer. Kedua, pemandu tour guide yang edukatif. Ketiga, area interaktif dan multimedia. Yang keempat, ruang audiovisual dan teater mini.
Yang kelima, perpustakaan mini dan ruang literasi. Keenam, workshop dan studio edukasi. Selanjutnya, toko souvenir dan cenderamata. Kedelapan, area foto atau spot Instagramable. Angka 9, toilet, musala, dan tempat istirahat. Yang ke-10, akses disabilitas. Dan yang terakhir, area parkir dan transportasi keliling di Taman Mini. Selanjutnya ada analisis hasil observasi. Museum Pusaka Taman Mini merupakan contoh nyata penerapan wisata budaya edukatif, yang dimana pengalaman wisata berfokus pada pembelajaran nilai-nilai sejarah dan kebudayaan. Melalui penyajian informasi interaktif dan pemanduan yang komunikatif, museum ini mendukung konsep interpretive tourism, yaitu seperti wisata yang menekankan makna di balik setiap objek melalui narasi, konteks, pengalaman belajar langsung. Selanjutnya, selain sebagai tempat rekreasi, museum pusaka juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya yang memperkenalkan generasi muda pada simbol kebanggaan bangsa. Oke, di sini terakhir ada kesimpulan. Jadi, Museum Pusaka Taman Mini ini berperan penting dalam melestarikan budaya dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Uh, dengan koleksi dan fasilitas yang baik, museum ini berpotensi menjadi pusat pembelajaran warisan budaya dan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.